Inspirasi Prestasi, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Bersama Mahi Sidkia, salah satu anggota dari Ezura atau generasi keempat ya dari Nasidaria yang kemarin juga ikut meramaikan di Documenta 15 Castle Jerman 2022. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mahi? Alhamdulillah sehat banget, Mbak. Alhamdulillah. Setelah sekian lama kita janjian, akhirnya kita bisa ketemu di sini sekarang. ya. Betul. Oke. Ini adalah satu kehormatan banget karena Batik TV bisa menghadirkan dan bisa melakukan interview secara langsung dengan Mahi Sidkia, salah satu anggota Ezura yang ikut ke Documenta 15 Castle Jerman. Oke, Mahi, aku pengen tanya-tanya banyak banget soal pengalaman kamu di Ezura dan Nasidaria. Terutama aku mind blowing banget ketika kamu bisa ke Jerman. Tapi sebelum kita ke situ, aku pengen tanya, kamu itu alamatnya di mana? Iya, alamatnya di mana dong? Pokoknya aku pengen kamu perkenalan diri dulu ke Sobat Inspirasi Prestasi. Siapa sih Mahi Sidkia itu? Silakan. Oke, halo semuanya. Nama saya Mahi. Alamat rumahku di Wiradesa. Silahkan yang mau main boleh banget. Waduh, mau main boleh banget. Yuk. Oke, Mahi, kamu itu berarti dari Wiradesa asli. Asli dari Wiradesa, dari Pekalongan gitu ya, kabupaten. Nah, keseharian kamu selain di Ezura dan Nasidaria itu sebagai siapa sih? Mahasiswa. Mahasiswa di mana? Aku kuliah di UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid. Oh ini, lagi-lagi alma mater yang sama melahirkan anak-anak berbakat seperti kita. Kita satu alma mater, teman-teman. Oke, kamu berarti dari jurusan PGMI. PGMI. Iya. Semester berapa? Semester 4. Semester 4. Mau ke 5 ini. Oke, semester 4 mau ke 5. Nah, kamu bisa ceritain nggak sih kok bisa kamu itu ada tertarik di dunia qasidah? Itu gimana ceritanya awalnya? Awal banget dulu waktu aku kecil itu udah familiar banget sama yang namanya lagu-lagu qasidah. Itu dari ibu. Dari ibu? Dari ibu. Jadi ibu di rumah tuh sering banget dengerin radio. Lah itu muternya tuh ya Nasidaria kebanyakan. Jadi familiar kayak ya udah jadi hafal aja, Mbak. Jadi hafal lagu-lagu qasidah dari ibu. Dari ibu. Apa ibu juga dulu aktif juga kayak Mahi ikut-ikut qasidah dan lain sebagainya? Enggak sih. Enggak. Ibu cuma suka sama yang fans aja sama Nasidaria gitu. Oh gitu, ngefans gitu ya. Iya. Dan akhirnya sering didengarkan dan kamu juga akhirnya tidak asing dengan lagu-lagu itu. Bener. Kepikiran nggak waktu itu ketika kamu dengar lagu itu, suatu hari nanti aku akan jadi anggota Nasidaria, kepikiran nggak? Enggak sama sekali. Enggak ya? Enggak mikir sampai situ. Enggak mikir sampai situ, tapi akhirnya, wah keren banget. Terus ini, dengar-dengar kamu dulunya itu memulai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan qasidah dan lain sebagainya itu diawali dengan MTQ, Qiraat gitu. Bener. Nah itu gimana ceritanya kok bisa tertarik ke dunia itu? Dulu awal banget aku ikut lomba MTQ itu dari TK. Dari TK? Dari TK itu yang ngajarin juga bapak sendiri sih, Mbak. Jadi bapak juga kan sering ngajar ngaji di sekolah-sekolah kayak gitu. Jadi ya udah ikut bapak aja. Jadi dari dulu itu dididik bapak untuk menjadi qira gitu ya? Atau awalnya bukan sih, jadi itu kayak dadakan aja. Jadi dulu di TK itu ada event kayak semacam lomba itu qoriah kecil gitu loh. Nah dari situ guru TK-nya ini mau siapa nih, mau siapa? Aku kan juga nggak ngerti dan belum pernah sama sekali gitu loh, Mbak. Belum kenal apa itu MTQ, itu belum kenal sama sekali lah. Jadi dari situ guru TK aku minta tolong sama, kebetulan emang kenal sama bapak sih. Jadi ya wes toh Pak, putri ini jenengan gitu. Nah dari situlah ya aku dilatih dari yang paling dasar gitu. Oke, berarti dari sampai sekarang. Dan sampai sekarang tetap juga aktif dalam qiraat gitu ya? Alhamdulillah masih aktif. Oke. Itu berarti dari TK. Terus TK. kamu terus-terusan mendalami itu sampai akhirnya pasti kan sudah banyak
mengalami atau mendapatkan prestasi-prestasi dari kiroat. Nah, mumpung nih acaranya inspirasi prestasi, boleh dong share dikit apa aja prestasi-prestasi kamu di dunia kiroat. Oke, juara MTQ tingkat provinsi, juara 2. Wow. Terus kemarin juga juara 1 MTQ seprovinsi dan DIY itu tingkat mahasiswa. Oke. Terus aku lupa Mbak. Aduh, banyak banget ya. Saking banyaknya Itu sampai yang baru sih. Yang baru Ya, ya, yang baru. yang baru banget. Dan menariknya lagi nih, fun fact-nya, kita tuh ternyata pernah satu ajang lomba. Betul. Ya. Dan kamu waktu itu, kita lombanya FLS 2N, cuman kita beda cabang, rahasia. Saya nggak mau ngasih tahu lomba saya apa, karena saya nggak cukup pede untuk itu. Tapi kalau Mahi kan jelas kiroat ya. Itu waktu itu FLS 2N kamu dapat berapa? FLS 2N aku dapat harapan sih. Harapan berapa? Juara 5 harapan berapa? Harapan 2 ya berarti ya? Harapan 2. Harapan 2. Oke. Harapan 2 FLS 2N tahun kalau tidak salah 2018. Enggak. 2015-an. 15. Iya, itu udah sangat-sangat lama dan kita pun SMP. kayak kita tuh pernah bareng nggak sih, dan ternyata emang pernah bareng, dan alhamdulillah dipertemukan sama Di acara sini. inspirasi prestasi. Dan jangan kemana-mana, setelah ini saya akan bahas lebih lanjut tentang Mahi Sitkia di Nasidaria, terutama di Ezura. Jangan kemana-mana, tetapi inspirasi prestasi inspires you. Halo, kembali lagi bersama saya Farah Farahat dan Mahi Sitkia di Inspirasi Prestasi Inspires You. Oke, Mahi, back again to the topic nih. Tadi kamu udah cerita tentang prestasi kamu di dunia kiroat yang banyak banget sampai kamu tuh lupa apa aja. Tapi keren banget. Dan aku mau tanya tentang, of course, Nasidaria. Gimana ceritanya kamu bisa masuk ke grup Qasidah Modern Legend itu? Oke, jadi awalnya dulu aku sempat ikut audisi Nasidaria Mencari Bintang. Wih, Judulnya emang Nasidaria Mencari Bintang. Oke. Dan itu Apa aku dulu saya nggak tahu, harusnya tahu terus saya ikut waktu itu. kita nanti bareng dong. Oh iya ya, nggak lucu nanti ya. Ya udah lanjut. Iya, waktu itu aku masih kelas 7, masih kecil banget. Kelas 7 itu aku dengar info itu dari radio juga. Dan itu ibuku awalnya yang dengar. Jadi aku disuruh ikut sama ibuku. Ayo toh ikut ngono. Itu akhirnya kita ada audisi dulu di radio, diambil yang 10 besar. Di radio di Pekalongan waktu itu. Di Pekalongan. Di Pekalongan kita audisi diambil 10 besar. Enggak 10 besar sih. 5 besar dulu, yang di radio itu cuma 5 besar. Habis itu ke Semarang. Langsung kita audisi juga di sana, langsung ketemu sama manajer Nasidaria. Nah, dari situ udah tahu selesai itu perlombaan. Tapi saya nggak juara, Mbak. Nggak juara. Nggak juara. Terus gimana ceritanya kok akhirnya ke Nasidaria? Nggak tahu, pokoknya itu tuh habis dari itu aku pikirnya ya udah selesai gitu aja, udah nggak ada kelanjutan sama sekali. Tapi ternyata selang 4 tahun kemudian, itu lama banget, tiba-tiba aku di-calling sama manajer Nasidaria kalau mau ke rumah gitu. Wow, tiba-tiba Langsung ke rumah. gitu ya. Wah, emang kita nggak ada yang tahu gitu ya rezeki itu dari mana datangnya. Betul. Gitu ya. Mungkin memang ketika itu waktunya aja belum pas. Ternyata yang pas itu 4 tahun kemudian. Dan kamu langsung didatangi Pak Manajer, langsung ke rumah, diminta langsung untuk gabung. Diminta langsung gabung. Waktu itu aku masih kelas 2 SMK. Jadi dari situ kayak ditawarikan ikut ke Nasidaria manajemen gitu. Sempat mau dipindah sekolah juga, Mbak, ke Semarang. Soalnya kan aku masih kelas 2 nih. Tapi aku mikir aku nggak mau. Aku nggak mau kalau dipindah sekolah karena menurutku nanggung aja setahun lagi gitu loh. Setahun lagi aku kelas 3 lulus baru aku masuk gitu. Gitu awalnya.
Jadi ketika itu kamu sampai sempat mau dipindah sekolah, tapi akhirnya nggak stay dan gimana tuh latihannya waktu SMK? Waktu itu aku berarti lanjut sekolah dulu sampai kelas 3 SMK kan. Nah, dari habis sekolahnya selesai, lulus, baru aku gabung Nasidaria manajemen gitu. Dari situ mulai latihan-latihan. Jadi dari SMK lulus itu aku juga nggak langsung kuliah. Jadi kayak gap year dulu setahun aku fokus di Nasidaria, habis itu masuk kuliah. Baru tuh masuk kuliah dan tetap bisa ngikutin flow-nya dari Ezura Nasidaria gitu ya. Oke, dan kamu kan ini masuknya ke Ezuranya gitu ya. Boleh dijelasin sedikit nggak sih bedanya Ezura sama Nasidaria apa? Oke, Ezura itu adalah regenerasi dari Nasidaria. Jadi kita dibikin itu untuk regenerasinya Nasidaria. Jadi dari genre musik itu kita sama Nasidaria, qosidah kan. Kita bawain lagu dari Buddha Nasidaria. Kita juga ya kita tampil sama kayak Bunda-bunda Nasidaria. Ada 12 personil kan di situ, sama juga ada yang main masing-masing vokal dan job desk-nya main masing-masing musik, gitu ya. Oke, jadi intinya apa namanya itu adalah regenerasi dari Nasidaria, tapi juga bisa tampil sendiri juga gitu ya, Mah ya. Kita juga ada job sendiri. Gitu. Oke. Nah, ups and down atau naik turunnya kamu ketika kamu gabung di situ tuh apa yang kamu pernah alami? Terutama awal-awal kan pasti banyak penyesuaian tuh. Iya, awal-awal bener-bener kayak takut malah. Oh iya, takut kenapa? Pengalaman pertama aku ikut ini gabung sama Ezura, itu aku udah langsung manggung di panggung gitu loh. Enggak, maksudnya ya latihan dulu sih sebelumnya. Cuma aku kaget. Karena ya langsung manggung. Waktu itu di mana? Di Tegal. Di Tegal. Langsung manggung di Tegal. Malamnya kita latihan dulu kayak kok gini ya, kok capek ya. Aku juga kayak capek, takut, kayak rasanya pengen pulang aja, Mbak. Kayak nggak tahu rasanya, mungkin karena awal ya, belum terbiasa, jadi kayak malam latihan, jam 3 kita harus berangkat karena kita main pagi di Tegal gitu. Jadi kayak kaget sih, lebih ke kaget. Oke, jadi mungkin karena awal kamu dulunya anak SMK, lombanya ya MTQ gitu ya kegiatannya, terus tiba-tiba langsung masuk ke Nasidaria dengan segala macam kesibukannya gitu ya, langsung dikasih panggung di Tegal juga. Iya. Oke. Kalau waktu itu sampai banyak penyesuaian, kalau sekarang gimana nih rasanya? Sekarang ya lebih ini aja sih, jadi dari pengalaman itu aku jadi kayak makin pede aja tampil di depan panggung kan, di atas panggung gitu, tampil di depan banyak orang, ditonton banyak orang, jadi makin pede dan enjoy aja sih sekarang. Udah ngerasa nyaman. Oke, wah keren banget. Pastilah semuanya butuh proses penyesuaian ya, Mahi. Nah, kamu ini kan berarti fokusnya ke vokal. Tapi apakah juga didorong untuk bisa main musik atau gimana? Iya, basicnya kita tuh vokal dulu ya. Kayak semua di Ezura juga awalnya gitu. Jadi kita basicnya vokal, terus nanti dilesin alat musik satu-satu gitu. Kalau aku di sini masih fokus vokal, tapi masih ini juga belajar biola. Wih, masih belajar biola. Jadi kamu ada target nggak bisa biola tuh nanti kapan atau tahun berapa gitu? Insya Allah ini kemarin juga kalau di Semarang ya aku ikut latihan sama teman-teman juga gitu, ngulik lagu satu lagu dulu lah minimal. Jadi kalau itu udah lancar ya insya Allah nanti bisalah dibawain di atas panggung. Ya nggak tahu kapan ya, semoga cepatnya sih, Mbak. Siap. Amin. Nah, Mahi, ngomong-ngomong soal manggung nih, kamu kan udah banyak nih manggung ya. Satu momentum manggung yang paling kamu ingat. Aku tahu sih jawabannya apa, tapi kamu jawab dulu. Satu momentum manggung di mana yang paling kamu ingat? Yang paling kamu, ini pertama kalinya nih. Ya kemarin di Jerman. Di Jerman, ya kan? Bener kan, di Jerman pasti jawabannya itu. Nah, setelah ini pemirsa Sobat Healing, aku akan bincang-bincang gimana ceritanya Nasidaria dan Ezura ini akan
pas pergi ke Jerman itu gimana ceritanya dan kenapa bisa Mahi juga ikut gabung di sana. So, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi. Welcome back with me Farah Farahat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Oke, balik lagi nih Mahi. Kan tadi kamu bilang momentum manggung paling kamu ingat pastilah di Kassel Jerman. Nah, ceritanya gimana tuh bisanya Nasi Daria dapat kesempatan untuk ke Kassel di Documenta 15? Oke, jadi aku jelasin dulu Documenta 15 itu apa ya Mbak. Jadi Documenta 15 itu adalah acara seni rupa kontemporer nasional terbesar di dunia yang acaranya itu diselenggarakan selama 5 tahun sekali. Dan yang kemarin itu acara yang ke-15. Oke. Jadi itu tuh acaranya selama 100 hari dan kemarin Nasi Daria dipercaya itu sebagai opening. Wow, opening di hari pertama. Wow, opening di hari pertama Documenta 15 yang ke-15. Alright, terus kenapa Documenta 15 itu manggil Nasi Daria? Itu karena salah satu kolega dari Nasi Daria manajemen itu ada ruang rupa. Ruang rupa tuh adalah komunitas seni yang ada di Jakarta. Lah itu dari itu juga bergabung ke Documenta 15 gitu betul. ya? Jadi kayak ada hubungannya gitu loh. Jadi lewat ruang rupa itu Nasi Daria bisa tampil ke Documenta 15 gitu. Oke, jadi melalui karena keanggotaan Nasi Daria di ruang rupa dan ruang rupa juga kerjasama dengan Documenta 15, akhirnya bisa nyambung ke sana gitu ya. Nah, pertama kali kamu dikabarin, Mahi kamu berangkat ke Jerman, itu kapan? Itu masih bulan puasa. Masih bulan puasa? Masih bulan puasa, jadi kita tuh terbilang mendadak ya Mbak. Itu persiapan itu cuma 3 bulan, itu buat ngurus surat-surat dan macam-macam, itu kan juga ribet ya. Iya betul. Itu aku dikabarin, Mahi kamu ngurus ini ya, paspor di Pekalongan aja nggak apa-apa gitu. Jadi wah emang aku ikut kayak gitu. Ikut ke Jerman. Oh ya udah, ya nggak nyangka banget ya. Nggak nyangka ya. Aduh, kalau Mahi tuh bilangnya nggak nyangka. Tapi kalau aku jadi kamu, ya ampun aku nggak nyangka ke Jerman gitu. Oke, jadi waktu itu berarti kamu juga tidak berekspektasi banyak kalau kamu nanti bakalan juga ikut ke Jerman. Nggak sama sekali, karena emang udah tahu sih kabar-kabarnya kalau Bunda-Bunda Nasi Daria itu mau ke Jerman. Cuma kan aku ini posisi juga di Ezura gitu loh, jadi aku nggak ada ekspektasi gitu ya. Bakal diikut sertakan ke Jerman gitu loh. Wow, oke. Dan kamu ternyata jadi opening dan 2 kali jadi lead vokalnya, betul? Iya. Di lagu apa waktu itu? Itu di lagu yang pertama ada Perdamaian, yang kedua Bom Nuklir. Oke, boleh dong sedikit Perdamaian, 1 bait aja. 1 bait aja akapela. Aduh jadi malu aku. 1, 2, 3. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung ku memikirnya. Gila, itu lagu paling legend sih dari aku kecil, aku udah denger lagu itu, keren banget. Yang diingat mesti Perdamaian kalau Nasi Daria. Bener, cengkoknya loh, gila Nasi Daria banget. Oke, jadi itu adalah cerita-cerita kamu ke Jerman. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman ketika kamu di Jerman itu hal yang bener-bener bikin kamu aduh nggak nyangka, banyak pelajaran dan lain sebagainya, bisa diceritain dikit? Pengalamannya bener-bener kayak ya luar biasa banget ya, kita manggung di situ dan yang nonton itu bule semua, nggak kayak biasanya. Betul. Jadi kita manggung itu
disediakan translate juga sih Mbak, jadi biar mereka itu ngerti gitu. Tapi kalau dari aku sendiri kayak wow, mereka yang maksudnya kan paling dia tahu lirik-liriknya doang kan, jadi kayak dia tuh ikut joget, ikut apa, jadi antusias banget gitu loh. Iya, Jadi iya, kita betul, jadi betul, seneng betul. yang Iya, ini apa, yang Uh-uh. nonton tuh Apa, ini banget, antusias ekspresif, gitu antusias ya. banget. Walaupun mereka mungkin yang para penduduk asli Jermannya tuh nggak tahu artinya apa, tapi ketika dia mendengar musik itu asik, ya udah joget-joget aja joget, gitu ya. Iya bener banget, dan ketika aku lihat di TikTok pun, ih gila nih beneran bule-bule joget gitu. Bener-bener Kok ikut bisa? joget semua. Saking asiknya gitu ya. Bener. Gila. Dan wah, aku masih speechless, masih gak nyangka juga gitu, dan ikut bangga kamu dari Pekalongan bisa jadi bagian dari itu. Oke, ini terakhir kali aku pengen kasih kamu tantangan sebagai anggota Ezura yang udah 3 tahun ya berarti ya. 3 tahun ini. Apakah Mahisitia hafal semua judul-judul lagu Nasidaria? Jadi aku akan puterin 5 judul lagu, tapi di intronya aja, nggak sampai di liriknya. Jadi nanti Mahi langsung nebak ini judulnya apa, ini judulnya apa, ini judulnya apa. So are you ready? Oke. Oke, kita mulai dari lagu yang pertama. Kita full dulu volumenya, 3, 2, 1. Perdamaian. Apa? Perdamaian. Benar, perdamaian jawabannya. Oke, kedua nih ya. Apa ayo? Oke, sampai lirik deh. Oke. Lama juga nih. Udah, apa? Kota Santri. Oh ini Kota Santri, betul. Terus 3. Ini joget-joget sendiri kan jelas. Bom nuklir. Widih, betul, bom nuklir. Terus, aduh nih pasti tahu. Oke, bentar. Ibu atau surga di bawah telapak kaki. Ih, benar. Sekali lagi. Wajah Ayu untuk siapa? Asik, gila bener semua nih. 5 lagu bener semua ya. Tadi ada Perdamaian, Bom Nuklir, Kota Santri, Wajah Ayu untuk siapa, dan Surga di Telapak Kaki Ibu. So, kamu mendapatkan nilai sempurna. Yeay. Wah, gila nggak kerasa banget kita udah bincang-bincang selama 30 menit, Mahi. Banyak banget pelajaran yang bisa aku dapat juga dari kamu. Kisah-kisah inspiratif kamu masuk ke Nasidaria, dari awal kamu masuk. Yang awalnya nggak diterima, ternyata ini jadi rezeki kamu di 4 tahun berikutnya. Dan betul banget. Sekali lagi deh, rencana ke depan akan mengadakan show-show di mana aja biar mungkin teman-teman tahu tuh, oh habis ini kesini, jadi mungkin ada yang mau nonton juga pastinya. Oke, ini besok banget tanggal 20 itu Ezura manggung di Gresik, Jawa Timur. Oke, Gresik, Jawa Timur, Terus nanti Nasidaria rencana awal tahun itu manggung di Palembang. Terus? Yang aku ingat, ya Ezura itu ini sih bakal di Blitar juga. Oke. Terus manggung di Brebes. Tanggalnya aku lupa sih. Oke, pokoknya selama ke depan itu nanti bakalan keliling Jawa Tengah dan nanti juga keluar ke Jawa Tengah gitu ya, ke Palembang. Jadi pantengin terus, bisa di follow Instagramnya Ezura juga ya, dan Nasidaria untuk tahu jadwal-jadwal manggungnya Nasidaria, dan yang pengen lihat Mahi, jadi bisa tahu kapan Mahi manggungnya gitu ya Mahi ya. Oke, thank you banget sudah meluangkan waktunya di sini. Sukses terus untuk Ezura, untuk Nasidaria. Amin. Ditunggu lagi kabar ke luar negerinya dan mengguncangkan jagat panggung internasional dengan Qosidah. Karena dengan Qosidah juga ikut berdakwah ya Mahi ya. Iya, betul banget. Berdakwah dengan musik dan asik. Oke, itu tadi bincang-bincang aku sama Mahisitia di Inspirasi Prestasi. Sampai jumpa di episode inspirasi selanjutnya. See ya!